Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar firman kehidupan di pagi hari ini, Jumat 20 Mei 2022, yang tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Demikian firman Tuhan. Tema firman kehidupan di pagi hari ini adalah orang percaya bertindak dengan penuh keberanian. Saudaraku yang dikasihi Kristus, surat 2 Korintus ini dikirim kepada jemaat Korintus adalah untuk mempertahankan wibawa kerasulan Paulus untuk menentang para rasul-rasul palsu yang mencoba untuk menolak ajaran Paulus. Dalam 2 Korintus 3 ayat 5 dikatakan, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dalam hal ini Paulus ingin memperlihatkan bahwa pelayanan yang dilakukannya adalah pekerjaan Roh Kudus dan bukan pekerjaan manusia. Pemberitaan firman yang dilakukan Paulus adalah atas dasar kematian dan kebangkitan Kristus. Karena perjumpaannya dengan Kristus menimbulkan keberanian baginya untuk menyatakan kebenaran firman Allah. Dalam konteks perjanjian baru, bahwa firman yang diberitakan bukan ditulis dalam loh batu seperti dalam perjanjian lama, namun ditulis dalam hati manusia. Paulus ingin memberikan pandangan dengan kacamata yang baru dalam melihat hukum Taurat dalam perjanjian lama yang hanya bercermin pada perintah dan larangan Allah. Dalam 2 Korintus 3:9 dikatakan, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Di dalam Yesus Kristus Allah telah ada bersama-sama dengan manusia, dan Kristus telah menyingkapkan selubung kemuliaan Allah itu. Di dalam Yesus Kristus kita mampu melihat kemuliaan Allah. Bangsa Israel telah melanggar perjanjiannya dengan Tuhan. Hal itu mereka lakukan dengan hidup dalam dosa. Mereka tidak lagi melakukan kehendak Allah, sehingga Allah menubuatkan perjanjian yang baru melalui nubuatan yang disampaikan kepada Nabi Yeremia, bahwa Allah akan melakukan perjanjian baru dengan menuliskannya dalam hati mereka. Paulus ingin menyatakan bahwa pelayanan yang dilakukannya adalah pekerjaan dari Roh Allah, sehingga tidak ada rencana untuk menutupi ataupun memalsukan firman Allah. Namun dengan Roh Allah, dia mendapatkan kekuatan dan keberanian memberitakan Injil. Demikian juga halnya dengan jemaat. Paulus berharap agar jemaat Korintus dalam menanggapi pemberitaan firman tidak seperti umat Israel yang telah menyelubungi hatinya sebagai suatu aturan agama. Namun lebih daripada itu, bahwa kita menerima pemberitaan firman adalah suatu perjumpaan dengan Allah melalui Roh-Nya dengan menerima kemuliaan-Nya yang memerdekakan kita dari kuasa maut dan dosa. Roh Allah akan bersaksi tentang Kristus. Bagaimanapun kemampuan manusia dalam berkata-kata, dia tidak akan mampu bersaksi tentang Kristus. Oleh karena itu, bukalah hatimu untuk Roh Allah. Allah akan memakai hidupmu menjadi alat kesaksiannya. Dia sendiri yang akan berkarya melalui perkataan dan ucapanmu. Paulus dengan penuh keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan untuk memberitakan firman, karena ia memiliki pengharapan bahwa Allah yang telah menangkapnya akan memampukannya dengan kuasa Allah yang berkarya di dalam dirinya melalui Roh. Hal ini jugalah yang diingatkan oleh Paulus kepada orang yang percaya agar bertindak
penuh dengan keberanian dalam menyaksikan imannya. Dengan berharap kepada Tuhan yang memelihara dan menyertai kita, kita percaya bahwa Dialah yang menguatkan dan memampukan kita untuk bersaksi tentang Dia yang telah memilih dan memanggil kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, syukur bagimu Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, sehingga kami mempunyai pengharapan di dalam atas karya Allah yang telah kami imani memberikan keselamatan. Di dalam hal itulah kami memberanikan diri untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang lain yang perlu mendapat perhatian kasih Allah di dalam persekutuan kami. Ya Bapa di sorga, ajar kami untuk bertindak penuh dengan keberanian yang seturut dengan kehendak-Mu. Engkau telah memanggil kami untuk bersaksi bagi dunia ini. Cepat atau lambat, kebenaran-Mu akan terungkap di dunia ini. Sebab itulah kehendak-Mu yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Berangkatkanlah kami untuk setiap aktivitas kami. Apapun yang boleh kami kerjakan, biarlah itu menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.